pernah berkata gini, bahwa mata birumu Boruto pada akhirnya akan mengambil segalanya yang ada pada dirimu dan juga di hidupmu. Halo para Katsucil, langsung masuk di video selanjutnya tanpa basa-basi ya. Jadi sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, spoiler kemarin gue sampai di episode sebelumnya adalah sekitar 50%. Dan sekarang kita bakal kasih informasi lagi dari spoiler chapter 67 yang udah keluar, yang buat teman-teman penasaran ada apa di chapter 67 dan juga apa yang menarik di chapter ini. So, buat kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan cek di chapter sebelumnya dan jangan lupa komen gimana teori menurut kalian ya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai, tapi jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen konspirasi yang ada di tubuh kalian. Nah, jadi di chapter 67 setelah akhirnya si Colt kabur dari pertarungan setelah merasa kalah dari Kawaki yang sempat dibantu oleh adiknya Aida, yaitu Daemon, salah satu karakter yang akhirnya muncul dengan jutsunya juga yang cukup merepotkan teman-teman ya. Nah, di chapter 67 selanjutnya setelah Naruto melihat Kawaki yang jatuh gara-gara terpental karena serangannya sendiri, setelah dia ngeluarin kayak laser dari tangannya itu, tapi dipantulin lagi sama Daemon yang akhirnya membuat dia terpental jauh, jatuh, yang mengalihkan pandangan Shikamaru dan juga Naruto yang sedang bersedih tentang Boruto. Nah, di setelah itu terjadi obrolan antara Shikamaru dan juga Naruto yang harus bingung memilih yang mana. Apa yang harus kita lakukan kepada Kawaki? Satu sisi Naruto merasa dia ini anak yatim, harus disantunin, harus dijaga. Tapi satu sisi Shikamaru berpikir, ini anak udah ngebunuh keluarga lu, apa lu masih menganggap dia sebagai keluarga? Dan lu tahu atau enggak bahwa ini sudah menjadi keresahan bagi publik ataupun masyarakat di Konoha, ujar Shikamaru. Berisik. Nah, jadi terjadi sedikit perdebatan. Naruto dengan mode ceramah no jutsunya tetap yakin akan jalan ninjanya bahwa dia ingin melindungi Kawaki. Tapi satu sisi Shikamaru ya itu bertentangan. Nah, lanjutlah di situ mungkin mereka tidak terlalu mementingkan Kawaki karena Kawaki nggak mati, hanya terpental ya, mungkin nggak bisa cakra setelah pertarungan melawan Colt. Tapi setelah itu tanpa disangka-sangka tiba-tiba Boruto hidup lagi dan bisa menggerakkan tangannya. Nah, gue nggak tahu nih runtutan gambarnya gimana, tapi gua buat gambarnya biar lebih enak. Jadi gambar spoilernya gini. Sebelum Boruto hidup lagi, sama halnya terjadi seperti Ishiki ketika mati tiba-tiba muncul di hadapan Colt dan memberikan kayak waktu berhenti sejenak, terus mereka ngobrol. Kalau kalian tahu di chapter berapa itu gua lupa ya, setelah kematian Ishiki ya, dia menemui Colt di tempat Kyuubi. Nah, sama halnya terjadi dengan Boruto. Setelah Boruto mati, di situ kayak time stop di mana ada obrolan antara Momoshiki dan juga Boruto, di mana Momoshiki menjelaskan teman-teman kepada Boruto bagaimana dia bisa hidup lagi dan apa alasan Momoshiki memberikan kekuatannya sehingga Boruto hidup kembali setelah luka tusbol yang didapatkan di boolnya Boruto oleh Kawaki teman-teman ya. So, gue baca HP karena spoilernya tadi gue catat di HP, gak apa-apa ya guys ya. Jadi sebelumnya Boruto masih di kayak flashback, kayak isanya kalau dibayangin itu kayak ketika Kurama lagi ngobrol sama Naruto kayak di dalam ruangan tersendiri. Nah, ini antara Momoshiki dan juga Boruto. Di sini ntar ada obrolan yang cukup panjang ya di halaman-halaman chapter 67 ini kabarnya. Dan di intinya Momoshiki menyelamatkan Boruto juga demi dirinya sendiri nih ya. Karena ini kita belum keluar bahasa Indonesianya, jadi bahasanya kayak gitu. Momoshiki menyelamatkan Boruto juga demi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau wadahnya mati, si Boruto ini mati, dia juga bakal ikut mati total ya, seperti Ishiki. Karena itu Momoshiki menghidupkan Boruto lagi menggunakan karma yang ada di tubuh Boruto. Maksudnya gimana bang? Kalau kalian ingat di salah satu chapter pertarungan epic antara Boruto ngelawan si Momoshiki di dalam tubuhnya sendiri yang berhadapan dengan Naruto Sasuke setelah bertarung melawan Ishiki, di situ Momoshiki mengatakan bahwa data yang ada di tubuh Boruto, data Otsutsuki itu ada sekitar 82%. Yang otomatis Momoshiki lebih bisa mengendalikan tubuhnya Boruto dibandingkan Borutonya sendiri. Tapi di chapter 67 Momoshiki menghidupkan Boruto dengan sisa karma ataupun data yang ada di tubuhnya. Jadi 82% yang sudah terekstrak di tubuhnya Boruto yang membuat Boruto cocok menjadi wadah Otsutsuki itu dikorbankan oleh Momoshiki dan dijadikan sebuah kekuatan untuk menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya Boruto. Kalau kita perhatiin maksudnya gimana bang? Kalau lu ingat di chapter ketika pertarungan Ishiki melawan Boruto, tangan Boruto sempat dipatahin sama Ishiki, namun sembuh lagi karena kekuatan karma yang ada dari Momoshiki. Itu pun yang terjadi di Boruto teman-teman. Setelah lubang bool itu terjadi yang udah dibuat oleh Kawaki, nah itu menyebabkan luka yang cukup parah dan tidak bisa disembuhkan secara medis.
Tapi Momoshiki akhirnya mengorbankan 82% data yang ada di tubuhnya untuk mengembalikan sisa tubuh Boruto untuk kembali normal lagi, ya. Dan di akhir cerita juga nanti itu ada sedikit obrolan yang cukup menarik, teman-teman, ya. Nanti antara time skip Boruto dan Momoshiki, time stop antara Boruto sama Momoshiki ini ada obrolan yang cukup panjang, dimana nanti Boruto, aku cukup merinding nih. Boruto akan dibuat merinding sama ucapan Momoshiki. Ucapannya apa, Bang? Kalian harus dengerin baik-baik, ya. Jadi Momoshiki pernah berkata gini, bahwa mata birumu Boruto pada akhirnya akan mengambil segalanya yang ada pada dirimu dan juga di hidupmu. Nah, ini ada orang kedua nih setelah Toneri, sekarang Momoshiki. Ya, yang kita masih belum tahu kekuatan Jogan. Ya mungkin kemarin-kemarin kita dengar spoiler bahwa Boruto ini bakal hidup lagi karena dia mati terus Jogannya terpancing sehingga tubuhnya bisa hidup lagi. Ternyata salah, ya. Masashi Kishimoto membuat kita salah dalam menilai teorinya. Selain itu, akhirnya Boruto terbangun dengan luka yang sudah sembuh, di mana Shikamaru cukup kaget melihat lubang yang seharusnya besar tiba-tiba menghilang dari tubuh Boruto. Dan akhirnya ketika bangun itu ada obrolan kayak, siapa yang mati, kata ngomong ke Naruto gitu. Aku tidak akan mati semudah itu. Ada obrolan kayak gitu, ya. Dan di akhir chapter nanti kabarnya Code akan kembali ke markasnya setelah pertarungan melawan Kawaki, di mana dia mengakui dia nggak akan bisa mengalahkan Kawaki karena cakranya belum kembali dan juga segel ataupun pembatas yang ada di dirinya Code itu belum dilepas oleh Amado, yang gue yakin suatu saat itu pasti bakal terlepas, teman-teman, ya. Nah, Code balik lagi ke markas, ketemu Eida bersama Daemon dan bertanya ingin menemui Amado untuk melepaskan limiternya agar bisa mengalahkan Kawaki. Code pun sudah punya persiapan menuju Konoha. Tapi sebelumnya terjadi perdebatan antara Code dan juga Eida karena Code belum berhasil melepaskan satu cakar pun di dalam Konoha. Nah, ini yang menjadi masalah, teman-teman, ya. Gue sempat berpikir bahwa ada sesuatu yang menarik konspirasi gue. Coba kalian setuju atau enggak nih teori, ya? Teori ini menurut kalian masuk atau enggak? Gue berpikir Shikamaru tuh bukan orang yang bodoh. Kalau gue, ya, bukan berpikir Shikamaru tuh orang yang bodoh. Gue yakin Shikamaru tuh masih curiga sama Amado. Dan ketika si Code nyandra Shikamaru, gue yakin Shikamaru kayak ngulik-ngulik sih. Menurut gue kayak pasti ada obrolan antara si Code sama Shikamaru. Kalau gue berpikir harus banyak teori konspirasi dipikir karena Shikamaru tuh pintar ngulik setahu gue. Tapi gue nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, gimana pendapat kalian? Jangan lupa nanti setelah video ini kita bakal masuk ke spoiler yang udah ada gambarnya, karena kita tinggal nunggu nih waktu spoilernya keluar. Baik, Rama pamit, see you and bye-bye. Dan jangan lupa, anime mempersatukan kita. Date Bayo, dadah Kak Sucil dan juga para ninja.